Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan legenda Datuk Kulub Bukit Piantus. Datuk Kulub adalah adik dari Bujang Nadi dan Dare Nandung. Beberapa tahun setelah kematian kedua saudaranya, lahirlah Datuk Kulub. Disebut Datuk Kulub karena pada hendak disunat, kemaluan sang datuk tidak mempan terkena benda tajam. Datuk Kulub dipercaya dengan kekebalan tubuhnya terhadap benda-benda tajam. Jauh sebelum Kesultanan Sambas sendiri, budaya sunat sudah dilakukan oleh pribumi Sambas pada waktu itu. Budaya tersebut merupakan salah satu peninggalan dari budaya nenek moyang leluhur Sambas, yaitu bangsa Austronesia. Selamat Muljana 1989. Selamat Muljana mengatakan ciri-ciri lainnya adalah gemar memakan betok atau ikan yang dibusukkan, suka melapis gigi dengan emas, rumah-rumah didirikan di atas tiang bukan karena tanahnya becek, tidak memakan anjing karena sakral. Dalam menghitung menggunakan kata bilangan bantu seperti ekor, orang, belah dan sebagainya. Datuk Kulub adalah anak ketiga dari Raja Tan Unggal. Datuk Kulub sejak lahir sudah ditinggalkan permaisuri selama-lamanya. Permaisuri meninggal dunia ketika melahirkan Datuk Kulub. Sehingga dayang kerajaan pun diberi tugas dari Raja Tan Unggal untuk merawat dan membesarkan Datuk Kulub. Sang dayang kerajaan menjaga dan merawat Datuk Kulub dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Beranjak dewasa, di mana saatnya Datuk Kulub harus disunat. Beberapa orang bilal kerajaan atau orang yang bertugas untuk melaksanakan proses ritual sunat. Namun apa yang terjadi? Karena kekebalan yang dimilikinya, bermacam pisah pun dicoba tetapi tidak berhasil. Hingga akhirnya sang bilal menggunakan kapak, tangkin, hingga kelewang dengan meletakkan ujung zakarnya di atas bandul yang terbuat dari kayu bulian. Tetap saja tidak membuahkan hasil, dan hal tersebut sangat membuat sang bilal pusing 7 keliling. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok negeri Bak Jamur di musim hujan. Atas kekebalan seorang pangeran terhadap benda tajam, akhirnya sang pangeran mendapat julukan Datuk Kulub dari rakyatnya. Bukannya senang, Datuk Kulub malah merasa malu atas julukan tersebut. Jikalau ada yang tidak sengaja memanggilnya dengan sebutan Kulub, tentu ia akan berang. Setelah kejadian tersebut, Datuk Kulub malu untuk berhadapan dengan rakyatnya karena malu. Dengan demikian, Raja Tan Unggal membuat sebuah taman yang indah untuk tempat bermain Datuk Kulub bersama pengasuhnya. Datuk Kulub selalu menghabiskan hari-harinya di taman tersebut, dengan ditemani oleh burung kesayangannya, yaitu burung ruai, karena memiliki bulu yang indah. Hari-hari pun berganti tahun, hingga suatu hari Datuk Kulub ingin menyalurkan hobinya, yaitu berburu burung di hutan. Dengan ditemani beberapa hulu balangnya, berangkatlah mereka ke arah sebuah bukit yang tidak jauh dari pusat kerajaan, dengan berbekal beberapa sumpit, tangkin, dan persediaan makanan. Langkah demi langkah mereka pun meneruskan perjalanan ke tengah hutan. Tibalah mereka di sebuah kaki bukit yang bernama Piantus. Melihat hijaunya pemandangan alam dan kesejukan udara yang sangat segar, membuat mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Sungguh keindahan alam yang menakjubkan, membuat setiap tatapan mata Datuk Kulub terpesona. Tiba-tiba suara burung menyadarkan lamunan Datuk Kulub. Dengan cepat Datuk Kulub mengambil sumpitnya. Ketika sumpit hendak diacungkan ke arah burung tersebut berkicau menyerupai suara kulub, 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 kulub. Datuk Kulub sangat terkejut karena burung tersebut seolah meledaknya dengan sangat lantang. Tanpa pikir panjang, Datuk Kulub langsung menyumpitnya, namun tidak terkena sasaran. Burung itu langsung terbang ke arah hutan bambu. Datuk Kulub terus berlari sekencang-kencangnya dengan perasaan marah yang membara.
Konon, jalan yang dilaluinya ketika mengejar burung tersebut meninggalkan bekas. Lambat laun terus melebar dan membentuk sebuah sungai yang disebut Si Jangkung. Nama lain Datuk Kulup adalah Si Jangkung. Jangkung memiliki postur tubuh yang kekar dan tegap. Tinggi badannya sekitar 2,48 meter. Jauh lebih tinggi dari tinggi badan Raja Tan Unggal. Ukuran kakinya 49 inci. Giginya lengkap tidak seperti ayahnya, Raja Tan Unggal. Burung tersebut membuat pusing Datuk Kulup. Kesana kemari si burung itu terbang, hingga akhirnya balik arah menuju Bukit Piantus. Dengan sisa tenaga yang ada, serta berselaput hawa marah dan kecewa yang amat sangat dalam. Datuk Kulup masih terus mengejarnya. Ketika berada di pertengahan bukit, Datuk Kulup terjatuh karena terlalu gegabah berlarinya, hingga telapak kakinya meninggalkan bekas, dan saat ini masih bisa disaksikan di Bukit Piantus. Kini, Datuk Kulup kehilangan jejak burung tersebut. Datuk Kulup merasa malu karena selain rakyatnya, burung pun ikut-ikutan mengejek dirinya. Lalu ia memutuskan untuk tidak kembali ke istana kerajaan dan lebih memilih tinggal di Bukit Piantus bersama hulu balangnya. Hingga akhirnya Datuk Kulup wafat dan dimakamkan di pertengahan Bukit Piantus oleh hulu balangnya yang masih setia bertahan menemaninya saat ini. Kuburan Datuk Kulup masih dapat kita saksikan, sementara telapak kakinya berada di area hutan bambu di Bukit Piantus. Dewasa ini, wilayah tempat tinggal Datuk Kulup sudah ramai, dan daerah tersebut diabadikan menjadi nama kecamatan, yaitu Kecamatan Si Jangkung. Daerah Si Jangkung sekarang dibelah oleh Sungai Sambas Besar dan anak-anak sungainya, yaitu Sungai Sajingan, Sungai Maklebar, Sungai Al-Anas, Sungai Bejongkong, Sungai Sadaan, Sungai Acen, dan Sungai Emas. Oke, sampai di situ dulu cerita legenda Datuk Kulup Bukit Piantus. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.